Oke. Ya, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah termodinamika. Nama kelompok yaitu 1. Alvin Saiful Mustafa, yang kedua Roy Chandra Gunawan, yang ketiga Muhammad Rizky Oktavian, yang kelima Elsa Indrianto, yang kelima Leonardo. Pokok pembahasan dari kelompok kami mengenai tentang zat murni. Oke, next. Substansi dari zat murni adalah salah satu yang memiliki komposisi kimia yang homogen dan tidak berubah-ubah. Ini mungkin ada di lebih dari satu fase, tetapi komposisi kimianya sama di semua fase. Jadi, air cair, campuran air cair dan uap air, dan campuran es dan air cair semuanya adalah zat murni. Setiap fase memiliki komposisi kimia yang sama. Sebaiknya campuran udara cair dan udara gas bukanlah zat murni karena komposisi fase cair berbeda dengan fase uap. Nah, terkadang campuran gas seperti udara dianggap zat murni selama tidak ada perubahan fase. Sebenarnya ini tidak benar. Seperti yang akan kita lihat nanti, kita harus mengatakan bahwa campuran gas seperti udara menunjukkan beberapa karakteristik zat murni selama tidak ada perubahan fase. Next. Nah, ini adalah batas fase. Pertimbangan jumlah air yang terkandung dalam pengaturan piston atau silinder yang menjaga tekanan tetap konstan pada gambar 2.1 yang di pojok kanan. Suhunya dapat kita pantau atau asumsikan bahwa air mulai keluar pada kondisi ruangan P0, P0, T0 dalam keadaan cair. Jika air dipanaskan secara perlahan, suhu meningkat dan volume sedikit meningkat, tetapi menurut rencanaannya tekanan tetap konstan. Ketika suhu mencapai 99, Celcius. Perpindahan panas tambahan menghasilkan perubahan fase dengan perbentukan beberapa uap seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1b. Nah, di gambar ini ada 3 wadah. Yang pertama itu ialah air cair, yang B ini ada air cair, lalu di atasnya ada uap. Yang C menjadi uap semua. Oke, lanjut untuk suhu tetap, konstan, dan volume meningkat pesat. Pemanasan lebih lanjut. Kembali lagi, Pin, yang ke slide 3. Nah, suhu tetap konstan dan volume meningkat pesat. Pemanasan lebih lanjut menghasilkan lebih banyak uap dan meningkatkan volume yang besar sampai tetes terakhir cairan menguap. Pemanasan selanjutnya menghasilkan peningkatan suhu dan volume uap, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1c. Syarat suhu saturasi menunjukkan suatu penguapan pada tekanan untuk tekanan sebagai suhu didih. Oke, next. Permukaan P dikurang F dikurang T. Cairan jenuh adalah dengan asumsi bahwa kita mulai pada kondisi ruangan dan memanaskan air cair. Suhu naik dan volumenya sedikit mengembang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.6 yang di pojok kanan. Dimulai dari keadaan A dan menunjukkan keadaan B. Saat keadaan B tercapai, kita memiliki air cair pada 99,6 Celcius.
yang disebut cairan jenuh. Pemanasan lebih lanjut meningkatkan volume pada suhu konstan atau suhu didih, menghasilkan lebih banyak uap dan lebih sedikit cairan yang akhirnya mencapai keadaan C, yang disebut uap jenuh. Setelah semua cairan menguap, pemanasan lebih lanjut akan menghasilkan uap pada suhu yang lebih tinggi di negara bagian yang disebut uap. Super panas, di mana suhu lebih tinggi daripada suhu jenuh untuk tekanan yang diberikan. Perbedaan antara T yang diberikan dan suhu jenuh untuk tekanan yang sama disebut derajat superheat. Next. Uap padat adalah untuk semakin tinggi tekanan maka temperatur jenuhnya semakin tinggi. Temperatur jenuhnya semakin tinggi seperti 179,9 C pada keadaan F untuk tekanan T MPa dan seterusnya. Pada tekanan kritis 22,09 MPa, pemanasan berlanjut dari keadaan M ke keadaan N. Keadaan O dalam transisi mulus dari keadaan cair ke keadaan uap tanpa melalui proses penguapan, pendidihan, suhu konstan. Selama pemanasan pada tekanan ini dan tekanan yang lebih tinggi, dua fase tidak pernah ada pada waktu yang sama dan di wilayah di mana zat berubah secara jelas dari zat menjadi uap. Keadaan di mana suhu saturasi tercapai untuk zat cair B, F, J adalah keadaan cairan jenuh yang membentuk garis cairan jenuh. Demikian pula, negara bagian di sepanjang pembatasan lain dari wilayah dua fase N, K, G, dan C adalah status uap jenuh yang membentuk garis uap jenuh. Kami sekarang dapat menampilkan kemungkinan kombinasi P kurang V dikurang T untuk zat KH sebagai permukaan dalam diagram PPT yang ditunjukkan pada gambar 2.7 dan 2.8. Gambar 2.7 menunjukkan substansi seperti itu. Nah, Baik. ini adalah salah satu gambarnya yang di pojok kanan. Baik, Mungkin akan saya teruskan ya. Tabel sifat termodinamis. Tabel sifat termodinamika banyak zat tersedia dan secara umum semua tabel ini memiliki bentuk yang sama. Pada bagian ini kita akan mengacu pada tabel uap. Tabel uap menyajikan tabel termodinamika dan karena uap digunakan secara luas di pembangkit listrik dan proses industri, setelah tabel uap dipahami, tabel termodinamika lain dapat segera digunakan. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini ya, di gambar 2.10 daftar tabel uap. Ya, untuk keadaan dua fase. Yang pertama itu gambar 2.12 itu ditunjukkan wilayah uap air dua fase yang menunjukkan hubungan volume kualitas spesifik. Nah, itu dari UF sampai V. Ya, subskriptif F digunakan untuk menentukan properti cairan jenuh dan subskrip tidak ada uap jenuh untuk menunjukkan suhu dan letakkan saturasi. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.1b itu dapat ditunjukkan pada koordinat T sampai V seperti pada gambar 2.12 yang di atas tadi ya. Semua cairan yang ada berada pada keadaan F dengan volume spesifik VF dan
Semua uap yang ada berada pada tingkat G dengan volume spesifik Vg. Volume total adalah jumlah volume zat cair dan volume uap atau yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Itu contoh rumus-rumusnya. Oke. Keadaan cair dan padat. Ketika cairan memiliki tekanan yang lebih tinggi dari tekanan saturasi untuk suhu tertentu, keadaannya adalah keadaan cair terkompresi. Jika dilihat di keadaan yang sama, tetapi membandingkan dengan keadaan cairan jenuh pada tekanan yang sama, bahwa suhunya lebih rendah dari suhu jenuhnya. Permukaan P, Vt, cairan suhu yang lebih rendah cukup curam dan datar. Jadi, wilayah ini juga menggambarkan zat memampat dengan volume spesifik yang hanya merupakan fungsi lemah dari T. Yang dapat kita tulis rumusnya itu P sama dengan V, T sama dengan Vf. Sifat-sifat padatan terutama merupakan fungsi dari suhu. Karena padatan hampir mampat, artinya tekanan tidak dapat mengubah jarak antar molekul dan volume tidak dipengaruhi oleh tekanan. Permukaan P, Vt untuk padatan. Perilaku ini dapat ditulis sebagai persamaan V, T sama dengan Vi. Ya, akan diteruskan ke Mas Elsa atau Bang Roy. Elsa. Baik, saya lanjut. Keadaan uap super panas. Keadaan dengan tekanan lebih rendah dari tekanan jenuh untuk T tertentu adalah uap yang mengembang atau jika dibandingkan dengan keadaan jenuh pada tekanan yang sama, ia memiliki suhu yang lebih tinggi dan dengan demikian disebut uap super panas. Sebagai contoh, pertimbangkan keadaan 500 kPa dan 200 derajat Celcius, di mana kita melihat suhu didih 151,86 derajat Celcius di pos. Jadi keadaannya adalah superheat 48 HEC dan volume spesifiknya adalah 0,4249 meter kubik per kilo. Oke, next. Next, Vin. Oke. Keadaan gas ideal. Oke, next. Keadaan gas ideal. Keadaan gas ideal. Jauh dari uap jenuh pada suhu tertentu, tekanannya lebih rendah dan volume spesifiknya lebih tinggi, sehingga gaya antar molekul lebih lemah, menghasilkan korelasi sederhana antar properti, di mana konstanta R adalah konstanta gas ideal dan T adalah temperatur absolut dalam Kelvin atau Rankines, disebut skala gas ideal. Persamaan gas ideal, PV sama dengan RT. Membandingkan gas yang berbeda memberikan penyederhanaan lebih lanjut sehingga R berskala dengan massa molekul. R sama dengan R per M. Massa memberikan versi berskala dari hukuman gas ideal sebagai P. V sama dengan MRT dan N kali RT. Dalam basis massa atau basis mol, di mana N adalah jumlah mol. N sama dengan M kecil dibagi M besar. Sebuah massa mengalir menilai M dalam kilogram per S atau LBM per S kecil masuk atau keluar dari volume kontrol. Memiliki aliran gas yang ideal dengan keadaan P, T. P kali V sama dengan M kali RT dan N kali RT. Oke, next. Studi yang lebih kuantitatif tentang pertanyaan perkiraan gas ideal dapat dilakukan dengan memperkenalkan faktor kompresibilitas Z. Didefinisikan sebagai Z sama dengan PV RT atau PV sama dengan ZR. Perhatikan bahwa untuk gas ideal Z sama dengan 1 dan deviasi Z dari kesatuan adalah ukuran penyimpangan hubungan aktual dari persamaan gas ideal negara.
dalam studi tentang termodinamika untuk membantu memutuskan apakah dalam keadaan tertentu masuk akal untuk mengasumsikan perilaku gas ideal sebagai model. Sebagai contoh, jika tekanannya sangat rendah, model gas ideal dapat diasumsikan dengan akurasi yang terbaik. Terlepas dari suhunya, lebih lanjut, pada suhu model gas ideal dapat diasumsikan dengan akurasi yang baik hingga tekanan tertinggi 4 atau 5 kali PC. Ketika suhu kurang dari sekitar 2 kali suhu kritis dan tekanannya tidak terlalu rendah, biasanya disebut wilayah uap superpanas, di mana penyimpangan dari perilaku gas ideal mungkin cukup besar. Oke, next. Persamaan keadaan. Persamaan negara yang secara akurat mewakili perilaku P min V min T untuk gas tertentu di seluruh wilayah uap superhead. Persamaan seperti itu tentu lebih rumit dan akibat lebih sulit digunakan. Banyak persamaan seperti itu telah diajukan dan digunakan untuk menghubungkan perilaku gas yang diamati dalam beberapa model ini. Parameternya adalah fungsi suhu. Persamaan keadaan yang lebih rumit, persamaan Lee-Kessler menjadi perhatian khusus. Karena persamaan ini diekspresikan dalam sifat reduksi adalah persamaan yang digunakan untuk menghubungkan grafik kompresibilitas umum. Oke, next. Oke. Akan diteruskan dengan Bang Roy. Halo, Bang Roy. Halo, akan diteruskan oleh Bang Roy. Silakan dilanjut oleh Leonardo. Oke, saya lanjut. Tabel komputerisasi. Program utama beroperasi dengan antara muka visual dan lingkungan window pada komputer jenis PC, dan umumnya sudah cukup jelas. Contoh 2.12. Temukan status dalam contoh 2.1 dan 2.3 dengan tabel termodinamika berbantuan komputer CAD. Dan daftar properti yang hilang dari P, V, dan T. Dan X jika berlaku. Air menyatakan dari contoh 2.1, klik air, klik kalkulator, lalu pilih. Oh, ini mungkin adalah salah satu rumusnya ya. Mungkin bisa dilanjut saja untuk Mas Alvin. Next saja. Ini adalah salah satu ininya, contoh soalnya. Nah, aplikasi engineering. Informasi tentang batas fase penting untuk penyimpanan zat dalam keadaan 2 fase seperti botol gas. Tekanan dalam wadah adalah tekanan saturisasi untuk suhu yang berlaku. Jadi perkiraan maksimum sistem akan tunduk pada memberikan tekanan maksimum yang wadah harus di dimensinya. Next, Mas Alvin. Oke. Habis ini mau ditutupan untuk Bang Roy. Kesimpulannya, sifat termodinamika substansi murni dan batas fase untuk padat, cair, dan uap air negara dibahas. Equilibrium fase untuk penguapan atau mendidih cairan menjadi uap, atau sebaliknya, kondensasi atau uap menjadi cair, sublimasi atau padat menjadi uap,
atau sebaliknya. Solidifikasi, uap menjadi padat dan peleburan padat ke cair atau sebaliknya. Pemadatan cair ke padat harus dikenali. 3 dimensi PVT, permukaan dan representasi 2 dimensi dalam diagram PT, TV, dan PV, dan penguapan, sublimasi, dan fusi garis. Terkait dengan tabel tercetak di lampiran B, properti dari tabel cetak dan komputer yang mencakup jumlah zat diperkenalkan, termasuk campuran 2 fase. Yang kami gunakan fraksi massa uapnya atau kualitas. Hukum gas ideal mendekati perilaku pembatas untuk kepadatan rendah. Perpanjangan hukum gas ideal ditunjuk dengan faktor kompresibilitas jet dan lainnya. Lebih rumit persamaan negara disebutkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.